Shalom sahabat bijaksana, dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam renungan kita kali ini yang berjudul Kasih. Dan ayat perenungan saat ini diambil dari Lukas 10 ayat 27. Mari kita baca bersama. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Di dalam kasih ada kekuatan besar, karena kasih adalah senjata ampuh yang dapat menaklukkan kekerasan dan dapat membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan ini telah terbukti. Kejahatan manusia ditutupi oleh kasih Allah yang besar. Kasih itu juga mendorong anak Allah untuk meninggalkan tahta sorga dan menghampiri kita yang berdosa. Kasih merupakan salah satu sikap yang dikehendaki Allah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami kasih. Yang pertama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama merupakan hukum utama yang harus dipraktekkan dalam hidup ini. Di dalam Lukas 10 ayat 27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yang kedua, kita diajarkan mengasihi bahkan kepada orang yang tidak pantas dikasihi. Dalam Matius 5 ayat 44-46, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" Poin yang ketiga adalah orang yang mengasihi akan berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, dan kasih akan bertumbuh dengan pengenalan akan Allah. Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Juga di dalam Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Filipi 1 ayat 9, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian." Yang keempat, hal yang perlu diperhatikan dalam memahami kasih adalah kasih harus dipraktekkan dalam keluarga kita. Kasih harus dimulai dari kepala keluarga. Seorang suami yang mengasihi istrinya dan menerapkan kasih Kristus di tengah keluarga, maka kasih itu akan menjadi dasar hidup yang sehat bagi keluarga tersebut. Efesus 5 ayat 25-33, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Nah, sahabat bijaksana, kiranya renungan yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.